Apakah sudah terlihat? Baik, bisa dimulai presentasinya. Baik, akan saya mulai presentasi dari kelompok 4. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari observasi penelitian yang kami lakukan di SMP Lab School 2 UNESA dengan judul penelitian yaitu Analisis Peranan Teknologi dalam Interaksi Sosial dan Pembelajaran IPS Siswa di SMP Lab School 2 UNESA. Di sini kami mengkaji mengenai pendekatan transdisipliner dan cross-disipliner. Untuk latar belakangnya sendiri, perlu kita ketahui bahwasannya pendidikan merupakan suatu upaya yang digunakan untuk dapat terus meningkatkan mutu serta kualitas dari sumber daya manusia sehingga mampu menjadikan manusia menjadi seorang yang mampu untuk selalu hidup produktif. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat mampu untuk memberikan perubahan pada kehidupan sehari-hari manusia serta menjadikan manusia sebagai seorang individu yang dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Next. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasannya pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sangatlah perlu diberikan kepada seluruh siswa, khususnya pada siswa jenjang pendidikan menengah, agar dapat digunakan sebagai bekal siswa serta kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kreatif, serta kemampuan untuk bersosialisasi. Next. Adanya kemajuan teknologi berhasil memberikan dampak yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan yang termasuk dalam dunia pendidikan. Memasuki era digital ini, penggunaan teknologi seperti internet serta aplikasi pembelajaran berbasis digital merupakan salah satu bagian yang integral untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran di sekolah, termasuk pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mata pelajaran IPS ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk membentuk pemahaman siswa mengenai dinamika sosial, budaya, serta lingkungan, juga melatih keterampilan berpikir kritis dan analisis dari peserta didik. Next. Sampai masalah. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, kami mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran IPS di kelas. Yang kedua yaitu bagaimana teknologi dalam pembelajaran IPS dapat mendukung lintas disiplin, nilai, moral, serta keberagaman gaya belajar, interaksi sosial, dan inovasi masa depan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pandangan siswa terkait penerapan teknologi dalam pembelajaran IPS yang dapat mendukung dalam memahami materi pembelajaran. Next, sampai ke pembahasan. 1. Untuk hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu mengenai penerapan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran IPS di kelas. Yang pertama berkaitan dengan peranan teknologi untuk menunjang kegiatan pembelajaran IPS di kelas. Nah, teknologi digital ini mempunyai peranan yang sangat penting di dunia pendidikan, yang termasuk dalam pembelajaran IPS, penggunaan aplikasi pembelajaran digital seperti game pembelajaran kuisis, Lumino, serta fitur museum online telah terbukti membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran melalui cara yang lebih interaktif dan menarik. Pemanfaatan media kuisis sebagai salah satu bentuk akan memungkinkan siswa dapat belajar serta dapat mengaplikasikan kuis interaktif dalam pembelajaran IPS. Seorang guru dapat merancang bentuk soal mengenai pembelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi yang di dalamnya dilengkapi dengan menggunakan elemen permainan. Menggunakan fitur leaderboard serta penghargaan akan dapat membuat seorang siswa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya adalah pernyataan dari Pak Ugi selaku guru mata pelajaran IPS di sekolah tersebut. Next.
Kami juga bertanya mengenai museum online yang merupakan salah satu bentuk kecanggihan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dapat membantu siswa untuk berkeliling museum tanpa datang langsung ke museum tersebut. Nah, Pak Ugi ini menerapkan museum online ke dalam pembelajaran IPS yang di mana materinya itu berkaitan dengan materi sejarah peninggalan masa lalu. Next. Melalui pengintegrasian teknologi digital seperti dalam aplikasi Quizzes, Lumino, serta museum online, dalam mempelajari pembelajaran IPS, bukan hanya menjadikan bukan bukan hanya akan menjadikan lebih efektif, akan tetapi juga dapat mampu untuk menciptakan suasana belajar yang dinamis serta relevan dengan dunia digital pada siswa saat ini. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan transdisipliner dan cross-disipliner dalam pembelajaran IPS, yang di mana IPS ini merupakan multidisiplin ilmu yang dipelajari di dalamnya. Pengintegrasian teknologi dapat menunjukkan bahwa teknologi ini tidak hanya memiliki peranan sebagai alat bantu, akan tetapi juga sebagai suatu alat yang dapat memperkaya pemahaman serta pengalaman belajar oleh siswa. Untuk pandangan gurunya yaitu sebagai berikut. Next. Museum virtual ini juga seringkali digunakan sebagai media pembelajaran di SMP Lab School 2 UNESA, karena dalam hal ini akan memungkinkan siswa untuk menjelajahi museum secara digital tanpa harus pergi ke lokasi fisik. Melalui platform yang ada di dalamnya akan memungkinkan siswa dapat melihat artefak, lukisan, serta benda peninggalan bersejarah dengan penjelasan yang interaktif, serta dapat membantu mereka dalam memahami konteks sejarah dan kebudayaan secara mendalam. Next. Nah, sehingga pengintegrasian peranan teknologi dalam pembelajaran IPS ini sebagai suatu pembelajaran yang ada di dalamnya memuat berbagai macam disiplin ilmu yang tentunya penggunaan teknologi digital tersebut sangatlah efektif dalam meningkatkan semangat belajar serta mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Untuk yang selanjutnya yaitu pengintegrasian teknologi dalam membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Next, sampai bawah. Nah, ini melalui pendekatan dan peran teknologi yang digunakan dalam pembelajaran IPS dengan memanfaatkan pendekatan konsep transdisipliner dan cross-disipliner akan mampu untuk meningkatkan pemahaman siswa secara holistik karena akan menghubungkan berbagai disiplin ilmu. Seorang siswa dapat memahami konsep yang abstrak dalam pembelajaran IPS sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, dan itu juga akan mendorong keterampilan berpikir kritis siswa karena di dalamnya siswa diajak untuk menganalisis isu-isu sosial dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga mereka dapat merumuskan solusi yang kreatif serta berbasis pada data yang tersedia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi digital dalam pembelajaran IPS akan mampu untuk memberikan solusi yang efektif serta membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang abstrak melalui pengintegrasian dan berbagai disiplin ilmu serta memanfaatkan peranan teknologi modern dalam pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan relevan dengan serta mendukung pengembangan keterampilan holistik siswa untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, untuk pembahasan kedua yaitu mengenai teknologi dalam pembelajaran IPS yang dapat mendukung lintas disiplin, nilai moral, keberagaman gaya belajar, interaksi sosial, dan inovasi masa depan. Baik, untuk yang pertama yaitu pengaruh penggunaan teknologi dalam pembelajaran IPS terhadap keterampilan sosial siswa, yang mana menurut Bapak Ugi selaku guru IPS di SMP Lab School 2 UNESA ini, ia menggunakan teknologi dalam pembelajaran IPS yang memiliki dampak positif terhadap keterampilan sosial siswa, terutama dalam hal kolaborasi,
komunikasi, dan kerjasama. Nah, beliau menjelaskan bahwa kemampuan kolaborasi siswa mengalami peningkatan yang signifikan karena adanya teknologi digital. Salah satunya contoh penerapan teknologi adalah penggunaan aplikasi pengacak kelompok yang tersedia di berbagai platform digital. Nah, aplikasi tersebut membantu siswa untuk berkolaborasi dengan berbagai teman, meskipun mereka belum saling mengenal atau tidak terlalu dekat. Tapi hal ini terdapat tantangan yang sering dihadapi sebelumnya, seperti siswa hanya ingin bekerja sama dengan teman yang mereka pilih, sehingga dapat teratasi dengan aplikasi tersebut. Nah, siswa menjadi lebih terbuka dan siap bekerja sama dengan siapapun karena pembentukan kelompok dilakukan secara acak dan terus berganti. Langsung ke bagian 2 Mbak Dea. Kemudian yang kedua yaitu kaitan teknologi dalam pembelajaran IPS dengan disiplin ilmu lain serta dampak signifikan pada proses pembelajaran. Menurut Bapak Ugi, beliau sering mengaitkan teknologi dengan berbagai disiplin ilmu lain seperti sains, seni, dan lainnya, guna memperkaya proses pembelajaran. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan memasukkan unsur numerasi ke dalam pembahasan materi IPS. Misalnya kayak ketika membahas fenomena sosial seperti gempa bumi, beliau melampirkan data numerik terkait seperti skala gempa, jumlah kota jiwa, hingga pengaruh jarak epicentrum terhadap dampak yang dirasakan. Kemudian selain itu, data ketinggian dataran yang terkait dengan potensi bencana juga menjadi bagian pembelajaran tersebut, sehingga siswa dapat memahami hubungan antara fenomena sosial dan aspek geografi serta sains. Kemudian pendekatan interdisipliner juga diterapkan ketika membahas perkembangan manusia. Nah, dalam topik tersebut, Bapak Ugi itu mengaitkan materi IPS dengan antropologi dan biologi. Beliau menjelaskan bagaimana perubahan tubuh manusia terjadi secara fisik dari waktu ke waktu, serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan tersebut. Lanjut ke bagian 3, Mbak Dea. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan teknologi pada pembelajaran IPS dalam memprioritaskan nilai-nilai sosial dan moral. Pak Ugi menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dan moral seperti toleransi, empati, agar tetap menjadi prioritas dalam hal tersebut. Beliau mengawali dengan memberikan batasan yang jelas terhadap materi yang berpotensi menjadi bahan candaan atau perdebatan. Contohnya itu dalam pembahasan tentang perkembangan umat manusia yang kadang menyinggung teori evolusi, beliau menegaskan kepada siswa agar diskusi ini tidak dijadikan bahan candaan atau merendahkan seperti menyinggung keyakinan agama. Hal ini dilakukan untuk menjaga rasa hormat dan sensitivitas terhadap keragaman keyakinan siswa. Nah, kemudian selain itu membahas terkait demografi seperti jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, yang mana Bapak Ugi memastikan agar siswa tidak menggunakan data tersebut untuk membangun stereotip atau membuat pertanyaan yang dapat memicu diskriminasi. Nah, contohnya kayak jumlah penduduk perempuan di Jawa Timur lebih banyak. Beliau menegaskan bahwa fakta tersebut tidak ada hubungan dengan permasalahan sosial tertentu. Next bagian keempat, Mbak Dea. Nah, yang bagian keempat yaitu pengaruh dan manfaat teknologi pada keberagaman pola belajar siswa. Nah, Bapak Ugi menyatakan bahwa keberagaman pola belajar siswa merupakan tantangan tersendiri dalam pembelajaran, yang mana setiap siswa memiliki kecerdasan dan gaya belajar yang berbeda dalam untuk mengakomodasi hal tersebut. Beliau memanfaatkan teknologi dengan cara yang beragam. Dalam pembelajaran, beliau mengacu pada teori kecerdasan majemuk yang mencakup 8 kecerdasan dan berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang mana seperti siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual, Bapak Ugi juga sering menggunakan media visual seperti gambar, video, atau infografis. Kemudian
Kemudian Bapak Ugi juga suka memberikan desain diberi kesempatan untuk membuat karya dalam bentuk desain grafis, yang mana siswa yang tertarik pada musik dapat membuat proyek berupa cover lagu yang relevan dengan materi materi pelajaran. Kemudian kalau ada siswa yang suka sastra mereka bisa membuat puisi atau cerpen yang mengangkat tema yang sesuai dengan mata pelajaran. Next ke bagian 5, Mbak. Kemudian bagian 5 yaitu peran guru dalam memfasilitasi siswa untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam pembelajaran IPS. Yang mana Bapak Ugi menyampaikan bahwa dirinya masih terus mencari solusi untuk memastikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran IPS tidak mengurangi interaksi sosial siswa. Beliau mengakui adanya tantangan baik dari sisi guru maupun siswa dan dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal. Nah, salah satu kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan kemampuan dalam mendesain atau mengembangkan teknologi yang lebih kompleks. Hingga saat ini beliau sering menggunakan teknologi berbasis AI seperti aplikasi Lumio yang menyediakan template siap pakai. Next ke bagian 6. Nah, bagian 6 ini harapan guru terhadap masa depan teknologi dalam pembelajaran IPS, yang mana beliau berharap teknologi terus berkembang sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mendukung proses belajar. Salah satu inovasi yang Bapak Ugi harapkan ini yaitu pengembangan teknologi untuk pembelajaran sejarah. Next, Mbak Dea. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dea. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya tentang pandangan siswa terkait penerapan teknologi dalam pembelajaran IPS yang dapat mendukung dalam memahami materi pembelajaran IPS. Di mana peran teknologi dalam membantu siswa berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman-teman di kelas. Menurut Alif dan Bisma, siswa kelas 7 SMP Lab School 2 UNESA, peran teknologi khususnya ponsel dalam membantu siswa berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman di kelas ini sangat signifikan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, itu menghasilkan beberapa poin mengenai peran teknologi. Menurut mereka, adanya teknologi atau gadget ini mempermudah mereka dalam berkomunikasi. Teknologi memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Misalnya, saat mereka menggunakan ponsel untuk berdiskusi, baik melalui pesan teks maupun panggilan suara. Ini membuat interaksi mereka lebih mudah dibandingkan dengan komunikasi tatap muka yang mungkin menurut mereka itu merasa malu. Kemudian gadget itu bisa dimanfaatkan juga untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Kemudian gadget ini juga bisa tidak hanya berfungsi untuk hiburan, tetapi juga menggunakan sebagai alat untuk kolaborasi dalam konteks pendidikan. Kemajuan teknologi juga membantu mereka dalam berinteraksi jarak jauh. Hal ini sangat berguna dalam situasi di mana siswa tidak dapat bertemu secara langsung. Kemudian menurut perspektif yang kedua, menurut siswa Ratu dan Tata, siswa kelas 7 Lab School 2 UNESA ini, peran teknologi menurut mereka yaitu bisa membantu komunikasi antar siswa, yaitu dengan adanya teknologi ini mereka dapat lebih mudah berkomunikasi dengan teman-teman di kelas. Kemudian bisa mempererat keakraban di antara mereka. Kemudian meskipun teknologi memudahkan komunikasi, ada juga kesadaran akan perbedaan antara interaksi langsung dan interaksi melalui media sosial. Kemudian yang kedua, dampak positif dan negatif yang dirasakan siswa saat menggunakan teknologi untuk belajar dan berinteraksi dengan teman. Dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh Alif dan Bisma ini
Dampak positifnya salah satunya yaitu bisa berinteraksi jarak jauh yang dimana teknologi memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka meskipun berada di lokasi yang berbeda. Kemudian kenyamanan dalam berkomunikasi, di mana siswa merasa lebih nyaman berkomunikasi melalui media sosial atau aplikasi pesan dibandingkan dengan interaksi tatap muka. Kemudian dampak negatif yang dirasakan Alif dan Bisma, yaitu penggunaan teknologi dapat mengurangi kesempatan mereka untuk berinteraksi secara langsung. Yang penting untuk pengembangan keterampilan sosial. Kemudian adanya distraksi yang dimana siswa seringkali tergoda untuk menggunakan ponsel mereka untuk bermain game atau bersosialisasi di media sosial yang dapat mengganggu fokus mereka. Kemudian dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh Ratu dan Tata ini yaitu sama, adanya teknologi ini mempermudah siswa untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Kemudian juga bisa terhubung ke siapapun. Kemudian dampak negatifnya yaitu kurangnya kemampuan untuk membaca ekspresi wajah dan nada bicara teman saat berkomunikasi secara virtual. Hal ini dapat mengurangi kedalaman interaksi dan pemahaman antara siswa. Siswa mungkin menjadi terlalu bergantung pada teknologi untuk berkomunikasi dan belajar yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berinteraksi secara langsung dan membangun hubungan interpersonal yang kuat. Yang ketiga yaitu pengaruh teknologi terhadap cara siswa berkomunikasi dan siswa lain di sekolah. Menurut Alif dan Bisma, siswa kelas 7 ini, pengaruh teknologi bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kemudian berkomunikasi, di mana teknologi seperti ponsel memberikan kemudahan bagi siswa untuk berkomunikasi dan teman-teman mereka. Kemudian siswa juga merasa ponsel ini sangat penting dalam membantu mereka berinteraksi, baik untuk diskusi maupun untuk kegiatan sosial seperti menonton bersama. Kemudian teknologi ini juga bisa dilakukan siswa berinteraksi meskipun pada lokasi yang berbeda. Kemudian persepsi yang kedua oleh siswa Ratu dan Tata ini, teknologi seperti ponsel dan aplikasi pesan membuat komunikasi antar siswa menjadi lebih mudah. Misalnya, mereka dapat berbagi informasi dan berdiskusi melalui grup WhatsApp meskipun berada dalam satu ruangan. Dengan adanya teknologi, siswa dapat terlibat dalam percakapan yang lebih luas. Secara keseluruhan, teknologi ada tantangan yang perlu dihadapi terkait interaksi yang lebih mendalam. Kemudian, bab 5 adanya penutup. Berdasarkan uraian dari hasil observasi penelitian, terbukti sangat dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas teknologi dalam pembelajaran IPS terbukti sangat membantu guru serta siswa dalam pembelajaran di kelas, sehingga seorang siswa dapat lebih mudah untuk memahami konsep-konsep yang telah diajarkan karena dalam teknologi tersebut mampu menyajikan materi secara interaktif. Penggunaan teknologi tersebut juga dapat meningkatkan interaksi sosial dan kolaborasi antar siswa, karena melalui aplikasi pembelajaran serta kegiatan berbasis teknologi tersebut, siswa dapat berinteraksi secara aktif serta terlibat dalam kegiatan diskusi dan mampu bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan yang telah disajikan. Sekian presentasi dari kelompok 4, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ada tayangan video.
Bagaimana penerapan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran IPS di kelas? Menurut Bapak Ugi, guru IPS di SMP Lab School 2 UNESA, penerapan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas dapat dilakukan melalui berbagai cara dengan memanfaatkan perangkat digital dan aplikasi berbasis internet. Yang pertama, penggunaan aplikasi pembelajaran. Salah satu teknologi yang digunakan adalah aplikasi Lumino. Aplikasi ini dapat membantu dalam menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, ada Museum Digital Integrasi Teknologi dalam pembelajaran IPS, oral, keberagaman gaya belajar, interaksi sosial, dan inovasi isu-isu sosial dan budaya yang beragam. Misalnya, akan mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Siswa menjadi lebih. Menurut pandangan siswa yang bernama Alif dan Bisma, siswa kelas 7 SMP Lab School 2 UNESA, terkait penerapan teknologi dalam pembelajaran IPS, menunjukkan bahwa teknologi khususnya ponsel memiliki peranan yang siswa merasa lebih nyaman berinteraksi terkait penerapan teknologi dalam pembelajaran IPS yang dapat mendukungnya untuk memahami materi pembelajaran, yaitu dengan memanfaatkan gadget sebagai alat akses. Sekian presentasi dari kelompok 4, saya cukupkan. Bila ada pertanyaan bisa on mic atau diketik di kolom chat. Terima kasih. Mbak Dea izin bertanya untuk kelompok 4. Ya, silahkan Mbak Aklis, suaranya kurang jelas ya. Ya, pertanyaan saya itu menurut kelompok Mbak Dea itu bagaimana teknologi itu dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi siswa dalam pembelajaran IPS di SMP Lab School UNESA 2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mbak Ulan bisa langsung jawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Aklis, yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana teknologi dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi siswa dalam pembelajaran IPS di SMP Lab School UNESA 2. Nah, teknologi yang memungkinkan kolaborasi melalui aplikasi menurut Bapak Ugi kemarin selaku narasumber kami, yaitu beliau menggunakan aplikasi pengacak kelompok dan platform digital seperti Canva, sehingga dapat memotivasi siswa untuk bekerja sama meskipun mereka tidak saling mengenal. Kemudian selain itu, tugas berbasis teknologi seperti membuat presentasi menggunakan Canva juga dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi siswa. Nah, terutama dalam mempresentasikan ide dan hasil karya. Dengan bimbingan Bapak Ugi, teknologi juga dapat mendorong siswa untuk beradaptasi dalam lingkungan kerjasama yang lebih inklusif dan dinamis. Bagaimana Mbak Aklis, apakah ada sanggahan dari jawabannya? Tidak ada Mbak Wulan. Terima kasih penjelasannya. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf, dari kelompok 4. Saya lanjutkan untuk presentasi dari kelompok 5.